Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat sekalian, kali ini saya sedang berada di sebuah kantor DPMD Kabupaten Bogor ya. Kali ini saya hadir di kantor DPMD ini terkait undangan pihak DPMD yang akan membahas tentang PISEW atau BKD di setiap desa yang ada di Kecamatan Pamijahan ya. Jadi pada siang hari ini kita akan coba silaturahmi ke pihak DPMD. Saya kebetulan pada hari ini silaturahmi bersama dengan Ketua BKD Desa Ciasmara, yaitu Saudara Ridwan Subakti. Dapat kita lihat di belakang ini sudah ada seorang pemateri ya, yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Kebetulan saat ini belum ada BKD yang ada di Kecamatan Pamijahan, baru kita saja Desa Ciasmara. Jadi saat ini sedang proses sambil menunggu BKD desa-desa yang lain. Di belakang saya seorang pemateri sedang mempersiapkan materinya dan mempersiapkan monitor untuk memberikan materinya ya. Jadi kita akan coba dokumentasikan ya terkait pertemuan pada siang hari ini. Seperti apa sih BKD itu dan mekanismenya, atau seperti apa sih tugas dan fungsinya. Mungkin rekan-rekan teman-teman yang lain yang pada hari ini belum bisa hadir atau tidak bisa dan berhalangan hadir bisa melihat video ini, jadi bisa memberikan satu informasi yang berarti buat rekan-rekan ya. Seperti apa liputannya, jangan kemana-mana ya, tonton terus ya liputannya. Oke, teman-teman sekalian, di sini kebetulan sudah nampak hadir BKD dari Desa Pamijahan ya, dari kepala desanya itu Pak Kusnedi ya kalau nggak salah. Beliau datang sendirian di sini mewakili BKD Desa Pamijahan ya. Oke. Ya, teman-teman, ini sudah nampak hadir di hadapan kita Kang Edwin ya, dari perwakilan BKD Desa Ciasihan. Beliau adalah ketua. Bu. Ya, teman-teman, di sini sudah nampak perwakilan BKD Desa Cibunian dan Desa Cibitung Kulon, Cibitung Wetan baru saja hadir di sini, dan di depan kita ini sudah ada dari Gunung Bener 1 dan Gunung Bener 2. Sudah nampak rame ya di aula ini. Desa ini yang berperankan pemerintah desa ya, itu dengan adanya PPK. Tapi kalau pembangunan kawasan di sini yang berperan adalah atau bagian kerjasama bersama. Karena ini bisa saja pembangunan kawasan itu
itu melibatkan 2 atau lebih. Makanya kenapa? Ini kan sesuai dengan amanat undang-undang, desa dapat membentuk badan kerjasama desa. Kan? Dapat dalam arti tidak wajib. Tapi kalau memang dianggap perlu satu desa, ini harus dibentuk, gitu ya. Karena yang melaksanakan tadi pembangunan kawasan bukan pemerintah desa, tetapi badan kerjasama desa yang meliputi 2 atau lebih pemerintah desa, ya. Ini kenapa kemarin kita sudah mengundang Sekdes sekarang ketua BKD-nya, karena ini menyangkut nanti pembangunan kawasan. Di sini saya ada menurut data itu di Pamijahan sudah membentuk. Kita ada BKD dengan Kepedesaan ya, walaupun belum semua desa nih, dari 15 desa, ada beberapa desa yang sudah mendapatkan desa tentang Nah sebetulnya yang kita ingin sosialisasikan gitu, yang kita ingin informasikan, yaitu mengenai kegiatan penataan ruang desa. Betul ya, sesuai undangan ini ada penataan ruang desa, di mana desa mempunyai kewenangan untuk menata ruangnya, walaupun kewenangan itu ya tidak boleh bentrok dengan kewenangan kabupaten. Ya. Ongkoh berwenang tapi dibatasi gitu loh ya, karena kabupaten pun atau provinsi pun sudah menata ruang sedemikian rupa. Seperti apa misalkan di kawasan Pamijahan ini sudah ditetapkan pola ruangnya, di situ adalah kawasan pertanian atau kawasan wisata. Nah, desa walaupun punya kewenangan tidak serta-merta dia bisa mengubah pola ruang itu gitu loh ya, yang tadinya misalkan pola ruang atau fungsi pertanian tiba-tiba karena merasa punya kewenangan dirubahlah sama desa menjadi fungsi budidaya atau fungsi jadi industri. Tidak seperti itu, tapi tetap harus mengajukan oleh kabupaten maupun provinsi. Sudah ada yang ngerti nggak penataan ruang? Desa selama ini kan kalau membangun hantem wae ya, membangun naon tanpa perencanaan, walaupun memang betul itu ada di dalam RPJMD, betul ya. Tapi titik lokasi pembangunan ini kan tidak terencana, di mana wae daro wae gitunya. Di sini membangun misalkan sarana kesehatan, di sini membangun sarana pendidikan atau sarana industri itu dengan gitu ya, tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, misalkan ini kalau kawasan Pamijahan ini kan berbatasan dengan kawasan lindung, ya kan? Ada taman nasional. Ada memang fungsi kawasan yang tidak boleh dibangun oleh masyarakat. Tapi pada kenyataannya ada daerah-daerah yang memang sudah dirambah oleh, sehingga ini akan mempengaruhi pada fungsi kawasan lindung tersebut. Ini cara bagaimana nih desa kemudian memperbaiki itu. Di situ misalkan ada saluran irigasi yang memang harus diperbaiki. Disitulah peran desa untuk memfungsikan kembali atau membangun sarana-sarana yang nanti akan bisa menjadi menunjang perekonomian desa. Selama ini kan mungkin cuma daerah pedesaan di titik tengah gitu loh ya, dibangunnya ya. Padahal ada kawasan-kawasan tadi perbatasan itu yang memang harus ditata ulang atau dibangun ulang untuk nantinya kepentingan masyarakat. Jadi ini pun kegiatan penataan ruang desa pun di DPRD kan baru gitu kan. Kegiatan ini tahun ini kita hanya akan sosialisasi saja. Kita juga baru kerjasama dengan Unpad untuk membuat kajian seberapa perlu
kan, penataan ruang di desa ini. Karena kembali lagi nanti ke desa, perlu nggak sih bikin RT RW? Gitu. Karena sekarang ekonomi ya, desa udah punya undang-undang, punya kewenangan, punya anggaran sendiri. Kalau tidak dirasa tidak perlu, ya tidak usah dilaksanakan kewenangan itu. Tapi kalau memang dirasa perlu, mau tidak mau, ini salah satu yang nanti ke depannya desa pun harus dilakukan. Nah, kalau kita lihat ya pembangunan selama ini di desa, bukan dibilang ada perencanaan, tapi tidak dilakukan secara prioritasnya. Mana gitu loh ya. Padahal dalam kurun waktu 6 tahun itu kan bisa step by step. Oh ini dululah yang skala prioritas, inilah yang strategis. Tapi desa tidak seperti itu. Apalagi sekarang tiba-tiba ada program sandi-sandi. Ya satu desa. Semua dapat ini? Tidak semua. Tapi diupayakan tahun depan pasti dapat kan? Perencanaannya seperti apa? Ya, tiba-tiba program sade-sade, Pak Kumahawe caranya itu desa mendapatkan anggaran itu, ya, akhirnya kegiatan pun asal-asalan, ya, tanpa perencanaan, kemudian tanpa ini manfaatnya seperti apa, mempertimbang duit asal bola. Padahal nanti ini kan akan dipertanggungjawabkan, ya. Sayang, desa ini di desa di Kabupaten Bogor, maksudnya sekarang itu desa tuh enak loh, gitu, ya. Kepala desa tuh kemudian duit, ya, duit ada rasuk tak desa, tinggal bagaimana mengelolanya, gitu. Ya, nah ini kan perlu bareng-bareng desa itu memikirkan ke sana. Desa akan maju kalau pemerintah desanya kuat, masyarakatnya juga kuat, kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk di sini lembaga kerjasama desa itu. Tanpa itu, kan, desa begitu. Padahal dana yang sudah dikumpulkan di desa itu sejak dana desa 2014-2015 udah 6 tahun, ya nggak ada perkembangan di desa. Ya, karena salah satunya di sini adalah perencanaan yang kurang. Kenapa perencanaan kurang matang? Karena desa berpikirnya tidak untuk membangun desa gitu loh. Terutama pada urusan pemerintah, tambang desa ayah dan mereka tidak undang-undang desa itu harus merencanakan semua. Kewenangan sudah dikasih, ya kan? Anggaran sudah dikasih, gara-gara bangun wae, ya, asal sesuai dengan kewenangan di ini perlu mungkin terobosan dari desa. Saya yakin orang-orang desa yang kalau ya sudah bisa merencanakan. Salah satunya yaitu dokumen perencanaan. Tapi kalau kita lihat kondisi keadaannya seperti ini, seperti sekarang, ada rasa pesimis itu. Betul, ya. Sekarang banyak kepala desa baru nanti RPJMD ini ya, kadang ada desa yang sudah 2 tahun 2 tahun menjabat, kepanjangan RPJMD gimana akan membantu. Ini perlukan dorongan masyarakat, dorongan semua masyarakat untuk ya istilahnya memberikan masukan-masukan. Jangan sampai ya kita tahulah ekses dari pilkada seperti apa, bisikan-bisikan dari tim ses seperti apa, gitu loh, ya. Ganti. Padahal sekarang era di desa itu adalah era aplikasi, ya. Untuk menjadi seorang operator, kita DPRD ini harus mengaktif 2 tahun tuh. Satu orang operator baru bisa 3 tahun. Ya, 2-3 tahun. Itu waktu yang lama. Dia itu sampai paham. Tapi bawa kepala desa baru, wah karena ya sama lawan politik kagak diganti, ya. Sementara kita kan punya visi misi bupati itu ke depannya
menjadikan banyak desa-desa mandiri di Kabupaten Bogor. Ya, nah itu dalam 3 tahun lagi kepemimpinan beliau ini akan tercapai target. Dari 419 ini baru 29 desa mandiri sudah. Kemudian di 4 desa tertinggal. Mudah-mudahan tahun ini 4 desa tertinggal itu sudah tidak ada lagi yang berkembang maju dan ini itu perlu keseriusan semua terutama desa karena memang pembangunan ini kan di desa karena PMD hanya ikut mendorong memfasilitasi saja. Nah, kita kembali ke penataan tata ruang desa yang selama ini fokus di desa itu hanya isinya saja, ya kan? Tanpa informasi desa, rumahnya, wadahnya, ya kan? Wadahnya udah ditata aku, ya. Ini yang harus mulai desa pun berpikir itu walaupun cek desa mulai sereap pegawaian sebenarnya kan laporan tiap bulan minggu renang mau gawe rakyatnya tapi mau tidak mau karena desa itu miniatur pekerjaan semua dinas 18 sekian dinas semua terpusat di desa. Saya hanya mau hanya bisa mengatakan orang-orang desa itu luar biasa kan? Itu pembangunan dari jalan Harude aspal kan kan tadi gedung ayah kaki kan ini pembangunan fisik tapi pembangunan fisik ini ada seperti SDM nih kalau sektor pendidikan ya kesehatan padahal investasi jangka panjang itu. Coba ada nggak desa-desa yang misalkan membuat pelatihan, ya, atau apa sih memfasilitasi kegiatan kesehatan atau sarana-sarana kesehatan seperti misalkan apa, spa apa lah ya, saluran keuangan itu ini enggak gitu loh. Dipikirkan enggak? Dipikirkan hanya mampu ya. Ini mudah-mudahan terbuka ya di terulang semuanya karena keputusan ada kewenangan ada di kepala desa orang nanti di sana tapi untuk apa ada musrembang kalau masyarakat tidak bersuara ya kan? Nah, kalau musrembang perencanaan jauh kembali ke penataan ruang desa kalau kita berbicara tata ruang di situ ada struktur ruang dan pola ruang ya kita bicara desa sebagai wadah ya, sebagai wadah yang akan dibangun. Nah, tadi selama ini kan desa hanya isi nawe, ya bagi kaca-kaca teh, nah bangun di mana wae, gitu loh, ya. Nah bangun asal jer di dia, karena tidak ada perencanaan tadi. Ya. Bicara tata ruang berarti ada struktur ruang dan pola ruang. Kalau berbicara struktur ruang itu adalah susunan pusat-pusat sistem jaringan sarana prasarana. Di situ ada jaringan jalan, gitu. Dia coba ditata misalkan jalan lingkungan, dia jalan lingkungan dia akan menembus memperpendek jarak antar dusun, misalkan kan, gitu kan. Kemudian ada jaringan listrik, jaringan irigasi itu adalah struktur ruang. Kalau bicara struktur ruang, yaitu jaringan-jaringan yang untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, misalkan jalan bisa untuk tempat wisata itu mendukung, kemudian dibentuk jalan-jalan yang akan tadi memperlancar, kemudian memperpendek jarak masyarakat kepada pusat-pusat pelayanan. Nah, ini sudah ada nggak peta-peta itu di desa? Misalkan di sini kantor desa, ini kantor kecamatan. Oh, kalau misalkan ingin dekat berarti harus kita bikin nih jalan tembus nih. Nah, gitu kan? Kemudian kalau kita bicara pola ruang itu peruntukannya untuk distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi unik dan kan? Sebenarnya di situ ada
pemukiman gitu ya, macam-macam lah. Ada kemudian pusat padi gitu ya, pusat pertumbuhan ekonomi, kemudian di sini pusat pertanian, pusat industri rumah tangga, itu dinamakan fungsi lindung tadi tidak boleh sembarangan ya. Termasuk di situ ada kawasan misalnya daerah itu termasuk fungsi lindung yang memang tidak boleh sembarangan. Tapi bagaimana kalau sudah fungsi lindung ini juga dirambah atau dirusak sebagian, yang tentu di sini harus ada langkah-langkah yang dilakukan desa untuk membangun kembali, memperkuat kembali. Gitu. Kalau memang itu sudah diperbolehkan untuk dibangun atau dimanfaatkan oleh masyarakat, berarti harus ada kerjasama atau izin dari instansi yang berwenang. Di sini adalah petani, ya. Kemudian kalau misalkan ada saluran irigasi yang memang melewati itu, berarti oh ini prioritas utama nih desa ini harus dibangun kembali nih, karena ini akan mengaliri sawah-sawah di situ. Nah, itu sebetulnya gitu ya, kita harus menata ruang itu untuk memaksimalkan fungsi-fungsi, potensi-potensi sumber daya alam yang ada di desa masing-masing. Gitu. Ya, sudah tergambarkan apa sih maksudnya penataan ruang? Gitu, ya. Jadi ini masukkan jadi satu dengan perencanaan pembangunan di desa. Jadi masuk RPJMD. Selama ini kan tadi hanya ngebangun sisi titik lokasi aja tanpa memperhatikan tadi pola ruangnya seperti apa. Hal yang harus diperhatikan pertama untuk menata ruang desa, desa ini harus punya atau batas desa yang jelas. Sudah ada nggak? Masing-masing batas desa yang jelas. Hah? Di situ desa harus punya batas wilayah desa yang pasti, komunitasnya, kemudian denominasinya atau batas-batas pembangunannya seperti apa. Jangan sampai nanti membangun sebagian di wilayah desa, sebagian di wilayah desa baru, ini akan menjadi perselisihan, ya. Jadi dalam membangun pun selalu dilihat lokasi sesuai dengan desa. Ya, itu yang harus dipunyai oleh desa untuk menata ruang desa ke depan. Jadi tadi batas bisa dilihat di dalam peta desa. Bagaimana akan membangun dengan tepat sasaran kalau desa tidak punya ya? Ada katanya ngedapat itu ngumpul bentar tidak lengkap, ya kan? Padahal di situ di peta tuh harus berbicara ada potensi apa saja, ya kan? Peta potensi yang bisa dikembangkan. Oh, masalahnya di sini kawasan kumuh nih, ini jangan kita cermin di dalam peta. Kalau saya lihat kan peta-peta di desa hanya asal kan, oh ini dulu saya bukannya tanpa dilihat di situ potensi-potensi apa saja yang sudah di desa. Kalau kita sudah tahu potensi masing-masing di desa, kemudian masalah-masalah ada di situ, terus hambatannya apa saja, barulah merencanakan pembangunan yang bisa menyelesaikan masalah. Harusnya tahapannya seperti itu. Ya, di kenyataannya ya itu tadi, pokoknya proposal dua ya. Bangun mana cok, biar mana harus bangun dia. Kalau bisa direncanakan, itu bisa. Tadi kecamatan Pamujahan, desa-desanya selain punya dana itu juga ada produksi, ya kan? Bonus produksi, CSR-nya kan? Ini bisa. Kenapa lembaga kerjasama ini menjadi penting? Karena dalam pembangunan pun, baik di dalam wilayah desa atau antar desa, pasti kan kemungkinan timbul perselisihan yang berbeda. Misalkan di dalam kawasan ada satu desa, antar dusun aja
antar RT, antar RW, kumaha sih kabangunna dirinya wae gitu loh ya. Benar-benar dirinya mah kedukungna gitu loh ya. Ini kan terjadi perselisih. Nah, sebetulnya fungsi lembaga kerjasama desa yaitu memfasilitasi penyelesaian perselisihan di antara masyarakat desa. Kemudian memfasilitasi juga penyelesaian perselisihan antar desa. Betul, ya. Kemudian juga memfasilitasi pembangunan antar desa. Misalkan desa ini akan melewati dua desa, ayo bareng-bareng dibangun dan kajian desa di dua desa. Itu di sini yang berperan BKD, ketemu BKD, kemudian dibentukkan BKAD, ya, yang mewakili dua desa dibangunlah BKAD. Jadi nanti BKAD lah yang membentukkan BKD, bukan lagi masing-masing pemerintahan. Nah, itu salah satu tugas kemudian BKAD. Apalagi tugas BKAD ya seperti ini. Ya, tadi desa-desa di kabupaten di kecamatan Pamijahan perlu kerjasama dengan bentuk lain, misalkan B, gitu loh, ya. Untuk apa? Peningkatan kapasitas para petaninya. Nah, siapa yang melakukan kerjasama ini? Yang merencanakan kerjasama ini adalah lembaga kerjasama desa. Merancang ini, kasih masukan kepada kepala desa. Walaupun nanti yang melakukan perjanjiannya adalah pemerintah desa dan pemerintah. Lebih banyak sebetulnya. Tadi kayak di Ranca Bungur. Ranca Bungur ini sudah mulai kerjasama dengan PPP. Satu di dalam tali membuat petani juga. Itu sudah mulai. Ya. Kemudian membuat program KKN. Ya, saya minta ini seperti di Kongo biasa. Mereka memanfaatkan itu. Kepala desa ini punya visi misi bagaimana memajukan desanya. Dia kerjasama. Tahun pertama, KKN tidak langsung membangun dulu, tapi mendata dulu, mengidentifikasi dulu permasalahan-permasalahan apa saja sih yang ada di desa. Tahun kedua meningkat tuh untuk hambatan masalah dan sebagainya. Tahun ketiga baru sekarang PAD-nya berapa? Terus sekitar setahun 52 PAD loh. Ya, PAD dengan gaji Semdes berapa? 8 juta sebulan. Coba. Nah, itu di Jawa Tengah mulai banyak desa-desa yang seperti itu. Mencari atau menggali potensi untuk meningkatkan di Bogor sebelum bisa melihat. Kalau saya tanya sebenarnya PAD-nya sih 5 juta, 10 juta, hari anggaran 2 miliar, 3 miliar. Anggaran transfernya berarti lalu dulu transfer bantuan tapi mungkin ya kantor desa. Padahal potensi itu luar biasa. Kalau sekarang di Pamijahan, namanya ini ya, banyak family yang bisa tapi karena itu pemerintah desanya hanya berkutat dengan proposal, laporan, tapi mudah-mudahan ke depannya, ayo kita sama-sama. Saya yakin loh, saya itu orang desa tuh kepala linter. Tadi saya luar biasa sabaran dinas itu dikerjakan beres wae gitu ya. Beres kan apa? Banyak insinyurnya. Berarti apa? Saya sudah mampu. Tinggal bagaimana kita. Itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa di desa itu sekarang pembangunannya yuk kita mulai terarah, tidak hanya isinya saja yang dibangun, tapi bagaimana menata ruang, menata desanya atau rumahnya, sehingga nanti pembangunan di dalamnya kalau ditata minimal ditata nyaman, megah, ya kan, enak kali kan. Nah, kita berkelanjutan. Kita harus ingat desa ini harus diwariskan. Ini warisan loh, punya anak cucu kita. Untuk dirusak atuh, untuk diambil semuanya sekarang. Tapi tata karena nanti anak cucu kita yang akan melanjutkan. Ini punya anak cucu kita harus mempertahankan. Ini
ideal. Nah, yang saya bicara ideal ya. Kita inginnya seperti itu, bahwa ini hanya titipan yang harus kita jaga. Sebenarnya desa itu yang harus kita jaga, harus kita rawat, kita kembangkan untuk anak kita. Bukan buat siapa-siapa. Ini tadi ya, kenapa perlu diatur di tingkat desa. Penataan ruang itu perlu perencanaan, ya, perlu perencanaan yang jelas untuk kemudian ada pemanfaatan ruang. Tadi banyak sumber-sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan, ya, akhirnya mubazir, coba air di sana jadi amatnya di pemilihan sebuah perkembangan. Nah, ruang coba bisa dimanfaatkan. Ada mungkin desa-desa yang rumah-rumah yang belum punya saluran air gitu loh, ya, bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, yang paling penting adalah pengendalian pemanfaatan. Kadang jojorannya dimanfaatkan ya, jadi saya sakit gitu loh, ya. Tapi bagaimana desa bisa mengendalikan tadi? Jelas itu sumber air ditutup, nah, gitu kan? Jadi banyak perencanaan yang nantinya malah merusak alam. Kedepannya tolong pada saat membuat perencanaan ini, hal ini untuk pengendaliannya juga. Jadi kita akan membuat pedomannya, apa yang harus dilakukan, karena membuat tata RW itu tidak mudah, ya kan? Ada tahapan-tahapannya, nggak asal sudah orang teh mau dipastiin ya. Nanti cocok tuh dalam di desa kecamatan itu belum tentu tata RW itu sama. Saya khawatir nanti kalaupun jadi satu kewajiban bahwa desa harus punya RT RW sendiri, desa sudah punya. Atau nanti suatu saat 2-3 tahun ke depan, pokoknya desa kudu buka RT RW kalau cair anggaran. Tadi saya bilang untuk mempersiapkan penataan ruang desa harus bisa merumuskan tadi struktur pola ruang dan struktur ruang dan pola ruang dilihat dari batas desa dan peta desa. Yang pertama, desa harus punya peta desa. Kemudian desa harus mengenali potensi-potensi apa saja yang ada di desa. Sebetulnya kalau desa sudah mengisi SID atau profil desa, tidak usah bingung-bingung lagi, karena di profil desa pun di situ sudah tercantum potensi-potensi yang ada. Apalagi di SID pun di situ profil potensi desa harus muncul. Tapi kenyataannya desa itu pada malasnya. Nah, padahal itu harus sudah tiap tahun harus diupdate desa malas. Padahal kita bikin DPRD yang memfasilitasi itu untuk memudahkan desa untuk itu teh saya desa teh ya, mengerjakan desa orang operator gitu, menggawaikan segala fokusnya tadinya laporan di proposal gitu. Setelah tadi data potensi itu ada, barulah menentukan tadi pola kawasan. Kalau di desa ini karena di sini ada kawasan yang rawan bencana nih, daerah ini dusun gini, berarti di sini mah harus kita ini kawasannya rawan bencana nih, ya. Berarti apa yang harus dilakukan di sini? Penguatan apa yang harus dilakukan di sini? Pelatihan tagana atau siaga bencana, melatih prahansip nih, gitu ya. Kemudian melatih taruna nih, siaga kalau misalkan ada tiba-tiba bencana, semua sudah bisa mengevakuasi diri, nah begitu, gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu kan harus begitu. Kemudian kalau ada KLB nih, misalkan tadi di bidang kesehatan nih, ada tiba-tiba penyakit yang kejadian luar biasa, biasanya itu demam berdarah atau corona yang begitu ya. Itu berarti yang harus dipersiapkan ini desa siaganya. Itu kan desa siaga kan? Forum desa siaganya ini yang harus diperkuat. Wah, sekarang nih ibu-ibu nih perlu dibina pemberdayaan karena ibu-ibu harus gawe dengan karena gosip wae. Jadi membuat kegiatan itu tidak dari nyata. Kalau sudah ini membuat kegiatan asalnya, akhirnya membuat kegiatan itu akan menyelesaikan masalah-masalah yang biasa. Kalau saya tanya punya data ke,
pembalapan enggak, tapi tidak menjadi database yang betul-betul bisa dijadikan data untuk melakukan pembalapan tadi untuk kesehatan. Ini karena tadi fokusnya hanya fisik, berjalan, di mata, gitu ya. Setelah kemudian tadi ya menetapkan kawasan-kawasan, kemudian membuat pola-pola ruang, kita tetapkan lagi lah, misalnya industri rumah tangga mau di RPIW, ya. Oh ini mah kebanyakan di sini beternak. Maksudnya terkenal ya kalau di semua enaknya ya, kalau desa mendukung tadi struktur ruangnya yang mendukung kemajuan itu, struktur ruang misalkan jalan, dari kan ya saluran air, itu struktur ruangnya itu yang dimaksimalkan pembangunannya. Oh ini butuh sumber airnya yang harus jernih gitu ya. Kemudian saya ingin karena ini juga baru kita ingin mendorong desa kesimpulan kedepannya ada rencana kita akan melakukan ingin di desa dilakukan musyawarah desa tentang ini, perlu nggak sih? Karena lokasinya ini kan kita uji coba di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Medan Timur dan kecamatan Penjahan. Hanya satu desa. Kira-kira di desa Penjahan di mana yang bersedia menjadi tempat untuk musyawarah? Nah, kita sudah bicara dengan Sekdes. Nah, karena dari kecamatan ini tidak ada, yang mudah-mudahan nanti sudah diputuskan di desa mana. Ini nih sebelumnya. Nah ini tahap proses penyusunan RT/RW desa ya. Tadi kan ada peta, kemudian pemetaan partisipasi karena harus dilakukan oleh masyarakat. Digitalisasi peta, ada musyawarah desa, ya dengan ininya berarti Pemdes. Ya, panjang gitu ya, karena harus lewat jadi dulu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, barulah bisa ditetapkan. Dua lingkup strategi, ada rencana struktur yang kalau kita di PRD juga nggak akan mampu membuat ini. Jalan satu-satunya untuk membuat ini, paling desa harus bekerja sama dengan kita. Ya, di situ baru desa, saya di APBDes, ya kan? Nah, pasti mampu lah. Kita 20-30 juta untuk bekerja sama dengan kita. Karena ini perlu memang pemikiran orang yang sudah ahli di bidangnya, ya kan? Saya gitu mampu, misalnya pasti mampu di saluannya. Ini contoh peta struktur ruang yang harus dipunyai desa. Karena keterangan-keterangannya ini terlalu kecil ya. Peta struktur ruang itu jaringan-jaringan tadi ya, yang mendukung pemanfaatan sosial ekonomi nasional. Sementara ini di sebelahnya ada peta pola ruang, misalnya hanya dua fungsi gitu ya, fungsi lindung dan fungsi budidaya. Fungsi budidaya ya, disitulah masyarakat berkecimpung gitu loh ya, beraktivitas dengan berbagai tadi fungsi-fungsinya. Mungkin di situ ada tadi pusat pertumbuhan ekonominya, pusat pelayanan pasarnya atau pusat pelayanan publiknya, itu di fungsi kan? Ini hanya sekilas, mudah-mudahan bulan April ini ya, saya merencanakan 2 kali musyawarah satu desa. Jadi di kecamatan Pamijahan hanya satu desa yang akan jadi tempat pilot project. Saya tidak tahu orang kecamatan akan menunjuk desa mana. Di desa ini kita akan melakukan 3 kali musyawarah. Di bulan April sebelum bulan puasa 2 kali, dan setelah hari raya 1 kali. Intinya dalam musyawarah ini kita hanya memperkenalkan musyawarah pertama ini penting nggak sih? Ini kesepakatan nih masyarakat, oh penting, ini berita acara. Biasa musyawarah kan berita acara ya, proses nama dari kita ya. Saya sampaikan hari ini.
teman-teman, saya inginkan lembaga kerjasama desa sudah dibentuk untuk hal itu saja, tapi memang Bapak Bapak ini teman-teman ini